Fams ya, EVOS Fams. EVOS Fams kan maksudnya itu fansnya EVOS, bukan hashtagnya EVOS. Oke, alter ego go. Iya, aduh Makdan, siap dah. Oke, dan ini dia kita udah melihat lagi di area mid lane. Posisinya masing-masing akan coba diamankan. Run yang pastinya menjadi satu hero yang cukup tebal sebagai sebuah batu juga yang akan memberikan sedikit gangguan ke arah seorang Tol maupun Lipi di area mid lane-nya. Wow, damage yang begitu berasa di early-nya, bahkan ngebuat dari seorang Tol harus melarikan dirinya. Masih ada pertahanan dari seorang Lipi juga, namun Flicker bahkan harus tertrigger di bawah 1 menit. Iya, karena tadi emang udah didempet juga sama seorang Run, jadi agak sulit juga. Sementara itu kalau kita lihat Lipi sepertinya tidak berhasil untuk mencuri satu Little Wanderer tadi yang udah diamankan oleh seorang Stacy. Maksa Retribution-nya untuk dipakai. Tapi untuk sekarang sih seenggaknya yang penting adalah belum ada korban dari kedua belah tim. Dan Lipi juga enaknya Julian itu ya ini sih dari awal juga emang udah punya skill set yang banyak gitu. Dia cuma butuh level ketiga untuk bisa ngedapetin ultimate-nya ya. Yang ini bakal jadi satu keuntungan juga untuk Julian di area early-nya. Tapi melihat dari segi rotasi dari Run kali ini cukup berani untuk maju ke bagian belakang menghadapi Lipi yang akan berikan langsung pembalasan dendamnya. Tapi apakah bakal ada satu jalan kembali pulang dan masih ada enhance chain yang bakal coba untuk dibuka? Berhasil lagi melarikan dirinya. Lipi still survive dan backupan dari teman-teman EVOS Link yang berhasil membawanya. Dan ternyata Stacy nggak mau kehilangan satu kesempatan emas di area atas. Iya, agak sulit juga sih untuk seorang Lipi dari Juliannya untuk bisa kabur lagi. Karena tadi enhance sword-nya itu sudah habis dipakai ketika dia menyeberang dari turret inner turret dan juga high ground untuk ke area purple buff. Tapi dengan itu naunnya bakal langsung di take down sama teman-teman dari EVOS Link, terutama dari seorang Caramel. Oke, dua eliminasi sudah berhasil diamankan oleh EVOS Link. Lipi lagi-lagi bakal jadi target berikutnya di early, nggak bakal dikasih main oleh seorang Run maupun seorang Agatha. Dari segi rotasi EVOS Link masih ramai lancar karena kali ini mereka juga bisa ngedapetin ke arah turtle-nya. Belum ada kontestasi yang terlalu berasa juga karena Run masih fokus di sisi yang lainnya dan menjadi satu retribution yang on point untuk EVOS Links. Yes. Wah. Network belum jauh, masih di menit kedua juga menuju menit ketiga tentunya. Tapi untuk sekarang Lipi kayaknya bakalan coba untuk nge-clear aja terlebih dahulu. Nggak mau mengambil banyak resiko. Ditemani juga dengan seorang Tol. Tapi Ed udah mulai coba untuk dimakan ternyata dengan menggunakan adanya chain. Dan langsung saja menjadi satu buah eliminasi untuk seorang Lipi. Oke, eliminasi kedua berarti itu seorang Lipi dan kali Fancy Nancy dalam bahaya. 3 pemain udah berada di area tersebut. Masih ada chain yang bakal dibuka untuk nge-clearing ke arah wave minionnya. Namun Stacy pun udah mulai hadir dan juga Agatha. Ini bakal jadi combo yang mematikan di mana satu pemain lagi berhasil hilang Lipi. Dan Tol juga yang masih menyelamatkan dirinya. Flicker harus tertrigger juga. Ngebuat dari alter ego Nyx yang akan ngasih pressure terus-menerus di area top lane-nya. Yes, ini agak disayangkan sih karena tadi Lipinya nggak sempat dapetin ke arah seorang Fancy Nancy juga karena memang Fancy Nancy sadar bahwa Lipi mau ngejar dia, jadi makanya dia benar-benar jaga jarak dan malah Lipinya yang dimakan balik sama teman-teman dari Alter Ego Nyx. Tapi sementara itu Violet barusan dia punya collision site udah langsung dibuang ke aja, tapi ternyata Run udah mulai menabrak ke arah seorang Pika dan masih bisa kabur juga tentunya dengan hanya satu trap ke arah seorang Stacy tadi. Tapi enhance chain sudah coba untuk dikeluarkan. Agatha menepok ke arah 3 orang dari EVOS Link dan malah dibalas balik tentunya. Tapi Lipi sepertinya masih bisa kabur dengan adanya satu buah bantuan. Tapi sementara itu Stacy sepertinya malah menjadi akan dikejar dan juga satu buah knockout effect yang benar-benar bagus dari seorang Lipi tadi dari enhance chain-nya bisa menghabisi nyawa dari seorang Stacy. 2 pemain hilang dari alter ego Nyx, tapi pergerakan dari seorang Tol kali ini benar-benar bagus banget, ditabrakin semuanya ke area tembok. Bahkan lihat dari seorang Fancy Nancy yang mau dipukul mundur, diusir dari tempatnya sendiri. Turretnya akan coba diamankan, seluruh platingannya, seluruh ekonomi akan dibangkitkan lagi dari EVOS Link. Tapi kedatangan seorang Run akan memberikan satu pengusiran juga seperti Ibu Kos kalau udah datang ya. Iya, Ibu Kos kalau udah datang ya, yang namanya anak-anak tamu tuh langsung diusir semua, pulang kalau bukan penghuni ya. Tapi sementara itu kalau kita melihat ada Tau di sana coba untuk mendepok ke arah seorang Run dan bakalan langsung dikombo aja dengan ultimate dari seorang Lipi, tapi masih bisa kabur Run-Runnya. Sementara itu Stacy malah berhasil mendapatkan ke arah Turtle dan bahkan Violet menjadi korban dari keganasan di sana. Tapi Caramel membalaskan dendamnya dan bahkan Agatha sepertinya akan coba untuk dimakan walaupun Run tadi sempat mendapatkan 1 kill lagi, tapi shutdown sudah berhasil didapatkan oleh seorang Stacy. Bahkan disusul
dengan adanya double kill dari seorang Tal, hanya tersisa Pika seorang diri. Pika seorang diri kali ini nggak punya teman karena 4 pemain dari EVOSLINK berhasil dipulangkan dengan snowballing yang dilakukan juga oleh Alter Ego Nix. Berbuah manis tentunya karena dia langsung bisa ngedapetin ke arah outer turret di area top lane. Ngebawa seorang marksman bisa dibilang dari seorang Roger kali ini pastinya ngebuat seluruh turret akan lebih mudah lagi diamankan. Yes, betul sekali. Ya, kalau untuk sekarang melihat ke arah seorang Lipi ya, masih aman-aman aja. Apalagi dengan dia punya enhanced sword juga, enhanced chain yang dari tadi juga kombonya jalan banget sama seorang Tal. Mereka berdua aja udah bisa ngeculik Runtun sendirian. Apalagi Grok kita ingat juga tipis kan sebagai tank. Apalagi ini masih di menit awal juga, belum banyak item defense yang pastinya dia miliki. Oke, dan memasuki menit yang ke-6, kita akan melihat juga Fancy Nancy cukup terjebak posisinya. Tapi untungnya masih ada Sarah Stacy di area tersebut. Langsung dibuka juga ke area Semang-Semar dan terkena airborne. Dengan adanya enhance chain yang dibuka, Rurun akan langsung menabrak juga karena satu pemain itu seorang Lipi. Kali ini Fancy Nancy spray down. Seluruh minion wave-nya bakal coba untuk dieliminasi. IMU dari seorang Agatha pun bakal menjadi salah satu bahaya. Namun masalahnya turretnya benar-benar jadi incaran utama dari EVOSLINK. Tabrakan lagi ke arah belakang dan Agatha dalam posisi yang berbahaya. Inferno sudah menyala-nyala di sana. Now dan juga Ruru memberikan satu cover yang baik banget karena Agatha still survive lagi-lagi dan lagi. Wow, ini EVOSLINK bener-bener rotasinya jauh banget loh. Atas bahkan sampai ditinggalin. Tapi kalau buat teman-teman dari EVOSLINK, mereka malah justru kayak, oke, turret atas kita udah bocor, ya udah nggak apa-apa, kita tinggal justru kita geng bawahnya supaya bisa dapet. Dan ini hal yang dilakukan untuk trading oleh mereka. Dan bahkan mereka di sini juga udah bakalan coba untuk nge-zoning aja. Dan Chatonnya dengan adanya seorang Lipi dan juga Violet mau nggak kelihatan di sana kalau ada seorang Lipi dan Run bakalan coba untuk dimakan, sepertinya tidak jadi. Ternyata mereka lebih memilih untuk fokus ke area turtle. Ya, sebelum ada turtle yang bisa dicuri kali ini, tapi dari seorang Tal udah mulai membuka satu inisiasi yang akan di-cancel terlebih dahulu. Mereka mau lebih sabar lagi karena ada seorang Nau juga yang cukup tebal. Namun lihat, ada satu penculikan dari seorang Fancy Nancy ke arah turretnya yang langsung bisa dibobol habis. Dihancurkan begitu saja. Minion wave akan segera masuk. Seorang Tal udah bersiap-siap di sana tapi gak mau untuk terlalu komit terlebih dahulu. Masih ada Lipi juga di bagian terdepan. So untuk zoning out ini masih aman banget buat teman-teman dari EVOSLINK. Yes, tapi ini nge-push dari seorang Fancy Nancy juga cukup jauh loh. Dan ini bakal ditukerin sama yang di area top lane juga dari milik teman-teman Alter Ego Nix. Karena Pikanya juga ikut nge-push. Sementara itu Naunya bahkan dimakan oleh 2 orang dari EVOSLINK. Benar-benar langsung ditumbangkan di geng. Tapi teman-teman dari Alter Ego Nix juga langsung respon dengan cukup cepat. 4 orang berada di area mid lane hendak menculik Tal dan juga Lipi, tapi kayaknya mereka sadar. Tapi Lipinya kayaknya bakal coba untuk masuk, ternyata tidak jadi. Tapi Run udah mulai mencoba untuk nabrak dan langsung saja dimakan dengan Tyrant Stretch imitasi dari seorang Agatha. Lipi harus take down. Yes, disayangkan sekali tentunya ketika dia pengen coba untuk dapetin surprise, tapi ternyata Alter Ego Nix begitu kuatnya dengan efek airborne yang terjadi juga ngebuat Lipi nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dan ini menjadi kepergiannya yang keempat kalinya. Alter Ego Nix mereka coba untuk ngedapetin lagi objektif demi objektif karena di area top lane hanya tersisa satu base turret aja yang akan menjadi satu bahaya sebenarnya buat Alter Ego Nix. Betul. Kalau untuk sekarang sih memang dari EVOSLINK mungkin akan lebih unggul sedikit dari segi gold, tapi kalau dari segi turret, aku bisa bilang EVOSLINK lebih unggul. Iya benar, karena perbedaan turretnya bisa dibilang cukup signifikan kali ini. Penguasaan mapnya bakal lebih luas lagi, cuma masalahnya lihat dari chainnya udah mulai dibuka lagi. Agatha mendapatkan IMU-nya, namun spray down karena Turtle berhasil terkonek aja, berhasil tereksekusi dengan sangat baik. Down mencoba untuk memberikan sedikit zoning out aja. Violet satu lasitnya belum berhasil terkonek dengan Inferno-nya, tapi ada target berikutnya dari seorang Now. Sprintnya dibuka, lari sampai ke arah base, berhasil selamat juga Run dalam masalah karena dia juga berhasil ditemukan oleh seorang Picha. Fancy Nancy digas terus sampai masuk ke dalam turret, dan lihat spray down dari seorang Picha belum cukup untuk menumbangkan seorang Fancy Nancy dan Alter Ego nih. Semua escape tools mereka udah benar-benar habis ya. Habis. Hanya tersisa Retribution doang dari seorang Stacy yang masih ada. Tapi sepertinya bakal coba untuk di-sandwich sama seorang Caramel dan juga Violet. Tapi Violet masih coba untuk flanking terus dari area belakang. Dan bahkan Outer Turretnya udah berhasil didapatkan. Tapi Inferno udah mulai dikeluarkan oleh seorang Violet. Ternyata Nibiru's Vision dari seorang Fancy
Fancy masih terlalu sakit untuk ditahan oleh Violet sendirian. Ya nggak bisa ditahan lagi, meskipun Violet bisa dibilang udah tebel banget, Regen juga dia udah punya, apalagi dengan adanya Inferno. Tapi kali ini tetap harus ditumbangkan juga, satu buah tembok udah mulai dibuat di area tengah, mengusir mundur juga para pemain dari hosting. Mengingat udah ada Lord yang muncul, yang mungkin ini bakal jadi satu keuntungan ketika ngedapetin Lord yang pertama. Nggak terlalu tanky, tapi akan membantu mereka ngedapetin turretnya. Rurun hampir terpick off juga, tapi ternyata target berikutnya lagi-lagi ke arah seorang Nau yang bakal coba untuk diamankan. Leader Sortal yang maju ke bagian belakang, dan Agatha Stacey juga dalam bahaya. Spray down masih bisa dibuka oleh seorang Fancy, namun masalahnya pertukaran double kill terjadi dari seorang Pika. Oke, 3 tukar 1. Sementara cuan jelas ke arah teman-teman dari Frosting, tapi Nao dan juga Fancy juga nggak jauh berada di area sana. Violet bersama dengan Pika ikut memberikan perimeter untuk menjaga supaya Caramel nih nggak bakalan bisa dikontes dari Lordnya sama teman-teman dari Outer Eagles. Ya, ngeliat dari damage-nya, Caramel nggak butuh waktu lama lagi untuk ngehancurin ke arah Lordnya yang bakal menjadi Lord pertama untuk teman-teman dari EVOSting. Sedikit replay, dimana tadi kita melihat juga momentum di area mid lane-nya. Runner udah ngecek semua area semak-semak, tapi masalahnya Caramel begitu menyakitkan. Ini ngebuat Runner-nya juga harus mundur terlebih dahulu. Apalagi kita lihat tuh, Talnya langsung dapetin 2 pemain sekaligus didempet ke area tembok. Iya, tapi sayang banget emang Fancy di sana udah nggak ada ulti, tapi ketika Nebius Vision-nya udah on balik, dia bisa ngedapetin seorang Lipi. Cuman memang tukerannya adalah 3 orang dari Outer Eagles, jadi emang agak sulit buat mereka. Tapi seenggaknya masih oke karena berhasil mendapatkan Lipi. Ya, dari segi itemization pastinya belum terlalu lengkap, tapi yang terlihat di sana dari seorang Caramel, Bloodlust, Malefic, dan juga War X. Ini kapak-kapak pembunuh yang pastinya akan ngebuat pukulan dari seorang Caramel semakin sakit. Lihat aja langsung masuk ke dive in ke area turretnya, berhasil memulihkan seorang Agatha tanpa basa-basi lagi, dan Lipi dalam masalah karena Fancy memberikan spray down yang begitu menyakitkan. Violet masih berada di bagian terdepan. Inferno kah yang bakal ditahan terlebih dahulu karena minion wave-nya belum masuk, menunggu adanya Lord yang segera hadir di area top lane. Iya, sayang banget tadi dari seorang Lipi. Dia ketangkep di sana, terkena immobilize. Harusnya itu tadi kena immobilize-nya mungkin dari seorang either Agatha atau mungkin kayaknya Runtun sih, mungkin ditabrak ya tadi. Karena kan udah nggak ada ultimate-nya juga. Tapi sepertinya inner middle turret bakalan menjadi korban dari peperangan barusan karena sudah berhasil untuk di take down. High ground yang berada di area top lane pun mungkin akan coba untuk didapatkan oleh teman-teman dari EVOSting. Tapi balik lagi, ini adalah Lord yang pertama, belum begitu tebal, belum begitu sakit, belum enhance, jadi belum bisa menabrak ke arah turret. Tapi tetap jadi worth it sih ketika mereka udah bisa kerontokin inner turretnya bagi teman-teman EVOSting. Cuma masalahnya Alter Ego nih sendiri, mereka masih punya pertahanan yang kuat, damage yang harus diwaspadai dari seorang Fancy Nancy beberapa kali ngasih snowballing, dan cukup susah juga untuk masuk ke bagian belakang. Agatha pun dia nge-copy ultimate dari seorang Kufra, so nggak heran dari segi crowd control masih bisa dikuasai juga oleh Agatha. Betul, masih bisa dikuasai, jadi masih bisa di-copy dan masih bisa membalikkan keadaan. Karena sekarang yang dia pegang adalah kan ultimate dari seorang Tal. Ketika dia dapat momen yang pas, wah, ini bisa jadi turn back point untuk teman-teman dari Alter Ego Nyx supaya bisa mendapatkan poin atas EVOSlings. Cuma masalahnya, ya di menit yang sekarang nih, menit 13, selisih networknya sekitar 3.300. Agatha setengah darah barusan. Ya, saat ini dia dari seorang Caramel yang langsung muncul dari area semak-semak menunjukkan dirinya, tapi Pika yang langsung dapetin satu eliminasi. Inferno sudah menyala di depan sana, masih coba untuk dapetin ke arah seorang Stacey, dan berhasil ternyata Caramel. Damage yang udah gak bisa ditahan lagi, mampu untuk menumbangkan 2 pemain sekaligus dari Alter Ego Nyx, dan itu trapping yang benar-benar bagus banget. 4 pemain dari area mid lane coba untuk turun ke area teras rumah karena Alter Ego Nyx juga tadi udah pergi terlalu jauh. Apalagi dengan adanya Caramel yang langsung muncul dari bagian belakang, dan ini bakal jadi Lord yang free untuk EVOSlings. Betul, karena kalau misalnya mereka udah dapat ini udah enhanced mode, jadi Lordnya pasti udah bisa menabrak, dan minimal setengah darah turret itu udah bakalan hilang lah kita ngomongnya. Tapi di area top lane, Esmeralda jadi seorang Nao udah mulai coba untuk sneaky menjalankan wave-nya, dan hampir saja inner turret di area top lane itu terkikis hancur. Jadi udah mulai tinggal sisa setengah, di bawah juga tinggal sisa setengah. Selama Alter Ego Nyx bisa memanfaatkan momen seperti tadi dengan minion management yang baik, mereka bisa aja dapetin sedikit demi sedikit, turret demi turret milik teman-teman dari EVOSlings. Oke, di area top lane tadi udah hancur ya, berarti tinggal yang di area bottom lane aja. Berarti teman-teman dari Alter Ego Nyx, asal mereka dapat momen, ini EVOSlings harus hati-hati sih.
Ya, dari segi defensif sih harusnya masih bisa ya. Cuman masalahnya Violet juga udah begitu tankinya di area terdepan. Lordnya harus benar-benar ditumbangkan karena kali ini satu base turret pun berhasil diruntuhkan begitu saja oleh para pemain dari Evil Sling. Satu Lord yang udah tanky, ter-enhance di menit yang ke-12 juga masih menjadi satu prioritas utama. Apalagi dengan Fancy Nancy yang kali ini bakal coba untuk nge-clearing karena wave-nya dengan bom-bom yang dilemparkan juga Violet. Molten Side dilemparkan satu persatu. Livi juga akan memberikan damage tambahannya dari sisi bagian belakang dan dua base turret berhasil diamankan oleh Evil Slings. Wow, satu Lord, dua turret. Ini cuan banget sih untuk teman-teman dari Evil Slings karena networknya juga semakin jauh. Snowballingnya udah mulai terasa lagi. 6.000. Tadi 3.000, sekarang sudah mulai di angka 6.000. Dan aku melihat teman-teman dari Evil Slings juga, mereka udah semakin aktif untuk menghabisi jungle yang dimiliki oleh teman-teman dari Outer Gonix. Bahkan ikut memberikan perimeter supaya mengandangi teman-teman dari Outer Gonix nih, biar mereka nggak bisa banyak nge-split pun seperti contohnya Nao yang bakal coba untuk dikejar sama teman-teman dari Evil Slings. Ya, benar-benar bakal dikejar kali ini, semua selendangnya bakal dikeluarkan juga, memukul mundur permainan dari Evil Slings. Dan ini dia backup yang langsung dari Outer Gonix. Mereka nggak mau kehilangan satupun temannya sama sekali karena itu bakal jadi satu bahaya ketika satu badan, yaitu seorang Nao dengan Esmeralda-nya berhasil ditumbangkan. Ini bakal merusak seluruh defensif yang udah dibuat oleh Alter Ego Nyx. Dari segi gold memang nggak terlalu jauh, hanya ke arah 7 ribuan aja, tapi pastinya akan ada beberapa impact yang terasa. Apalagi dengan dua base turret yang udah mulai hancur, dari Evil Slings bakal lebih mudah untuk ngatur manajemen wave minion mereka. Iya, oke. Aura jahat nih ya, belum mulai terlihat nih. Udah ada Tal yang coba untuk Tyrant's Revenge, tapi mungkin kedengeran juga sama teman-teman dari Outer Gonix. Jadi mereka mungkin udah punya firasat bahwa oh Tal nggak jauh di sana, tapi di area purple buff ini udah mulai coba untuk diamankan aja 5 orang loh, menjaga 4 orang, menjaga seorang Karamel yang mau mencuri purple buffnya nih. Iya, bener-bener ditungguin aja kali ini, kayak bapak-bapak udah nungguin anaknya sekolah. Dan iya, jemput sekolah. Dan Karamel akan berhadapan dengan seorang Nao juga di area top lane yang mencoba untuk nge-clearing ke arah wave, dibuat supaya Nao-nya mundur lagi dan lagi. Run akan menjaga dari area semang-semang yang lain, memberikan surprising juga tentunya karena pemain dari Evil Slings. Tapi ini dia konselnya udah mulai dibuka. Run dalam ancaman ketika harus berhadapan dengan 5 pemain sekaligus. Apakah ada escape di sana? Ternyata masih ada dilakukan oleh seorang Run. Dan masalahnya Fancy Nancy dalam ancaman berikutnya, Enhance Chain bisa dihindarkan dengan satu flicker, tapi masalahnya seorang Agatha gak berhasil selamat untuk kali ini. Inferno udah menyala juga dari seorang Violet, langsung jamin ke bagian depan. Karamel dalam bahaya ketika damage-nya masuk terlalu banyak. Nao pun masih bisa survive dan satu pemain saja yang berhasil dilangkan oleh Evil Slings. Yes, oh my god, tuntun sampai udah gak kelihatan lagi hijau-hijau bar darahnya karena saking tipisnya. Tapi sabar, Nao barusan terkena sisi lagi, knock up dari seorang Lipi, bahkan di belakang pensinya sempat ditepok oleh seorang Tal. Sayangnya memang mereka agak sulit untuk bisa nge-follow up. Bahkan Stacy di sini juga nggak bisa lagi untuk ngebantu ke arah seorang Run karena dia cuma bisa memberikan ibaratnya tembakan peringatan ya dari jauh gitu dengan open fire-nya. Ya, pergerakan yang cukup berani juga tadi kita lihat dari seorang Nao ya, dimana dia berani untuk jamin ke bagian depan, nge-zoning out lagi dan covering dari Alter Ego Nyx yang masih terlihat sangat amat bagus. Tapi Nao akan berhadapan langsung dengan seorang Tal di area semak-semak, coba untuk diusir lagi dan bakal langsung di-commit oleh para pemain dari Evil Slings kali ini. Masih ada satu tembak untuk membuat dari seorang Karamel, harus memecahkan immortalnya. Nao dalam bahaya memang, tapi Karamel yang berhasil mereka amankan terlebih dahulu. Violet dengan Inferno-nya begitu tankinya, susah banget buat berhasil ditumbangkan. Apalagi dengan seorang Agatha yang burst damage-nya memang bakalan terasa, tapi kali ini lihat berapa pemain yang berhasil ditumbangkan oleh Evil Slings. Dua pemain hilang, dua pemain yang sangat penting juga untuk Alter Ego Nyx bisa mempertahankan base mereka. Betul, susah sih karena tadi di tempat sempit juga Tal dengan menggunakan bouncing ball-nya efektif banget untuk mencegah Run dan juga Stacy dari kabur. Sementara itu kalau kita lihat juga coba untuk dimakan lagi tentunya, tapi ternyata malah Tal yang pecah immortality-nya. Sementara itu Agatha juga mulai menjadi badan di depan dan mencoba untuk membantu Fancy Nancy bisa mendapatkan ke arah seorang Violet, tapi shutdown sudah berhasil didapatkan oleh seorang Lipi. Sayangnya memang dibales kembali dengan adanya poin eliminasi yang didapatkan oleh Nao. Ya, Bang Nao ya. Iya, kalau ini Bang Nao. Iya, soalnya tebel banget ya di bagian depan, berani banget juga untuk nge-jump in. Dan kali ini berarti nggak bisa ngedapetin Lord berikutnya untuk Evil Slings yang tadinya udah ada di depan mata. Tapi pergerakan dari Alter Ego Nyx memang harus banget diwaspadai memasuki ke arah late game.
Ini bakal jadi satu hal yang berbahaya juga, dan ini dari seorang Tal akan coba untuk dikejar terlebih dahulu. Run bersembunyi di area semak-semak, tembok demi tembok akan coba untuk dibuka, ngasih informasi tambahan lagi. Agatha pun mendapatkan ultimate dengan IMU-nya ke arah seorang Kufra dan Karamel. Dia nggak boleh pergi terlalu jauh sih, harus hati-hati apalagi kalau misalnya mau main di area geng atau ya area-area sempit. Ini bakal bahaya ketika temboknya dikeluarkan seperti tadi. Bahkan kalian dari Karamel pun akan coba untuk dikasih pressure lagi oleh para pemain dari Alter Ego. Nih Sleepy masuk dari bagian belakang. What a nice flanking, tapi terus di sana Agatha gak bisa kemana-mana lagi. Masih ada ultimate-nya, namun Karamel satu kali tojok nyawanya langsung melayang, dan Run pun masih dalam keadaan yang cukup baik-baik saja. Tapi masalahnya langsung jump in ke bagian depan, mencoba untuk supaya teman-temannya bisa selamat dan gak di-jump in terlalu jauh oleh para pemain dari Evo Slings. Iya, 2 tukar 1. Jadi untuk sekarang Evo Slings masih menang jumlah juga. Tapi network yang tadinya sudah susah payah dibangun jauh oleh Evo Slings sudah mulai bisa dikejar loh sama teman-teman dari Alter Ego Nyx. Tapi hampir aja ya di area top lane GG Minion, karena barusan udah ada setumpuk minion yang mengancam base dari teman-teman Alter Ego Nyx. Tapi ini dari Talnya sendiri juga benar-benar ya hobi banget untuk menjadi manusia karet, coba untuk menahan tentunya pergerakan dari teman-teman Alter Ego Nyx karena now super duper annoying banget. Tapi Fancy juga ikut menongolkan diri, ngecek berapa sih darah dari Lord sebenarnya di sini, udah cukup atau belum, karena pasti dia bakalan coba untuk steal dong. Oh iya, pastinya akan ada percobaan untuk memberikan satu penculikannya. Airborne terjadi lagi ke arah seorang, nah memberikan sedikit penghalangan juga, tapi damage dari seorang Fancy belum terlalu menyakitkan juga, dan Lord benar-benar udah mulai tipis banget darahnya. Karamel masih dari bagian depan sana, dan lihat Gabriel begitu baiknya. Agatha dalam ancaman, masih bisa mengcopy ultimate dari seorang Kufra dan meng-cancel lagi eliminasi yang sebenarnya udah ada di depan mata bagi teman-teman dari Evo Slings. Enhanced Chain juga terbuka di sana, ngebuat Alter Ego Nyx mode full defense. Ya, mundur lagi tentunya. Bolak-balik gitu kan. Tapi kalau kita ngeliat dari itemization-nya sendiri, sebenarnya untuk kedua belah tim ini udah hampir full item semua. Paling yang belum full item itu biasanya ada di tanknya, dan barusan tadi ada satu item lagi yang diganti sama seorang Tau, dan dia udah langsung membuat ke separuh. Ini dari apa namanya belt, Ares belt ini dia mau bikin apa lagi ya? Item defense sih mungkin. Tadi udah ada immortal juga sebenarnya dia pegang, jadi harusnya bukan immortal lagi sih. Ya, dan dia dari seorang Run yang bakal coba untuk langsung dilemparkan lagi. Masih bisa melarikan dirinya seperti biasa, tapi masalahnya base turretnya sudah hilang dari pandangan Alter Ego Nyx. Minion Wave segera masuk, Fancy dalam bahaya, masih bisa melarikan dirinya lagi dengan adanya Agatha. Wadah discovery, tapi terstart di sana. Satu pemain dari Alter Ego Nyx yang gak bisa selamat itu seorang Now. Pemain kunci yang bisa ke zoning atau double kill, bahkan didapatkan juga oleh seorang Pika. Kali ini Run mencoba melarikan dirinya, gak ada lagi darah yang tersisa, tapi masih bisa kembali ke arah base-nya. Wow, what a nice commit dari Evo Slings. Kali dia berhasil menghancurkan base turret di game yang pertama dengan perjuangan yang luar biasa. Iya.